Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Potensi BBCA Stock Split 1:5. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Apakah kamu sudah tahu kalau BBCA mau stock split? Berdasarkan berita yang beredar, raja market cap ini akan stock split 1:5. Artinya, jika yang awalnya harga saham BBCA di sekitaran 30 ribuan, setelah stock split akan menjadi 6 ribuan. Sebagai informasi, bagi yang belum tahu, stock split merupakan pemecahan lembar saham. Mudahnya, stock split bikin harga saham perusahaan jadi semakin rendah. Tujuannya bermacam-macam, seperti membuat harga saham jadi terjangkau ataupun memancing investor retail agar bisa masuk sehingga menaikkan harga sahamnya. Terlepas dari berbagai alasan yang ada, yang jelas dengan melakukan stock split, saham-saham yang dulunya berada di harga mahal, kini bisa dibeli dengan uang yang lebih sedikit. Tapi harus diingat, meski terjadi penurunan nominal harga saham, namun kondisi keuangan, valuasi, maupun kepemilikan saham tetap sama saja. Misalnya, jika dulu kamu punya satu lot BBCA di harga 30 ribuan, dengan stock split 1:5, nantinya kamu akan punya 5 lot saham BBCA di harga 6 ribuan. Artinya secara keseluruhan tidak ada perbedaan. Nah, kembali lagi dengan isu stock split BBCA. Mimin bertanya dalam hati, kira-kira gimana nasib harga sahamnya nanti ya? Apakah bisa naik lebih tinggi atau justru turun dalam? Untuk menjawab pertanyaan itu, Mimin coba melihat beberapa contoh saham lain yang pernah melakukan stock split. Semoga dengan beberapa contoh ini kita bisa memperoleh sedikit referensi ya. Saham pertama, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Saham ini pernah melakukan stock split pada tanggal 9 November 2017 dengan rasio 1:5. Harga saham perusahaan di bulan tersebut adalah sebanyak 3.110. Setelah stock split, harganya pernah turun ke angka 2.160 di bulan Mei 2020, yang artinya sudah terjadi penurunan sebanyak 30,55%. Sebaliknya, harga saham ini juga pernah naik sampai menyentuh angka 4.950 di bulan Januari 2021, yang artinya mengalami kenaikan sekitar 59,16%. Saat video ini dibuat, harganya sedang berada di angka 3.710, yang berarti sudah terjadi kenaikan 19,29% dibandingkan harga saat stock split. Kedua, Bank Mandiri atau BMRI. Saham ini pernah melakukan stock split pada tanggal 12 September 2017 dengan rasio 1:2. Harga saham perusahaan di bulan tersebut adalah 6.525. Setelah stock split, harga sahamnya pernah turun ke angka 3.660 di bulan Mei 2020, yang artinya sudah mengalami penurunan sebanyak 43,91%. Sebaliknya, harga saham ini juga pernah naik hingga menyentuh angka 9.050 di bulan Februari 2018, yang artinya sudah mengalami kenaikan sebanyak 38,70%. Saat video ini dibuat, harga saham perusahaan ini ada di angka 5.700, yang artinya sudah mengalami penurunan sebanyak 12,64% dibandingkan harga saat stock split. Saham ketiga, Unilever Indonesia atau UNVR. Saham ini pernah melakukan stock split pada tanggal 30 Desember 2019 dengan rasio 1:5. Harga saham perusahaan di bulan tersebut adalah sebesar 8.350. Setelah melakukan stock split, saham ini pernah turun ke angka 4.220 di bulan Juli 2021, yang artinya sudah terjadi penurunan sebanyak 49,46%. Sebaliknya, harga saham ini pernah naik hingga menyentuh angka 8.800 di bulan Mei 2020, yang artinya sudah terjadi kenaikan sebanyak 5,39%. Saat video ini dibuat, harga saham perusahaan berada di angka 4.220, yang artinya sudah terjadi penurunan 49,46% dibandingkan harga saat stock split. Keempat, Sido Muncul atau Sido. Saham ini pernah melakukan stock split pada tanggal 11 September 2020 dengan rasio 1:2. Harga saham perusahaan di bulan tersebut adalah sebesar 695. Setelah melakukan stock split, saham ini pernah turun ke angka 660 di bulan September 2020
atau sudah terjadi penurunan sebanyak 5,04%. Sebaliknya, harga saham ini juga pernah menyentuh angka 860 di bulan Oktober 2020, yang artinya sudah mengalami kenaikan sebanyak 23,74%. Saat video ini dibuat, harga saham perusahaan berada di angka 805. Artinya, saham ini sudah mengalami kenaikan sebanyak 15,83% dibandingkan harga saat stock split. Kelima, Saratoga Investama Daya atau SRTG. Saham ini pernah melakukan stock split pada tanggal 17 Mei 2021 dengan rasio 1:5. Harga saham perusahaan di bulan tersebut adalah 1.180. Setelah melakukan stock split, sahamnya pernah turun hingga ke angka 1.065 di bulan Mei 2021, yang artinya sudah terjadi penurunan sebanyak 9,75%. Sebaliknya, harga saham ini pernah naik menyentuh angka 2.060 di bulan Juli 2021, yang artinya sudah mengalami kenaikan sebanyak 74,58%. Saat video ini dibuat, harga saham perusahaan ada di angka 1.845, atau bisa dikatakan sudah mengalami kenaikan 56,36% dibandingkan harga saat stock split. Keenam, Elang Mahkota Teknologi atau EMTK. Saham ini pernah melakukan stock split pada tanggal 8 Januari 2021 dengan rasio sebanyak 1:10. Harga saham perusahaan di bulan tersebut adalah sebesar 1.400. Setelah melakukan stock split, saham ini pernah turun ke angka 1.400 di bulan Januari 2021 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan harga sebelum stock split. Sebaliknya, harga saham juga pernah naik hingga menyentuh angka 2.960 di bulan Juli 2021, atau sudah terjadi kenaikan sebanyak 111,43%. Saat video ini dibuat, harga saham perusahaan sedang berada di angka 2.750 atau sudah terjadi kenaikan sebanyak 96,43% dibandingkan harga saat stock split. Ketujuh, Puyung Putra Sembada dengan kode saham HOKI. Saham ini pernah melakukan stock split pada tanggal 17 Februari 2021 dengan rasio 1:4. Harga saham perusahaan di bulan tersebut adalah sebesar 252. Setelah melakukan stock split, saham ini pernah turun ke angka 180 di bulan Juli 2021, atau sudah terjadi penurunan sebanyak 28,57%. Sebaliknya, harga saham juga pernah naik hingga menyentuh angka 330 di bulan Januari 2021, atau sudah terjadi kenaikan sebanyak 30,95%. Saat video ini dibuat, harga saham perusahaan sedang berada di angka 191, atau bisa dikatakan sudah terjadi penurunan sebanyak 24,21% dibandingkan harga saat stock split. Saham ke-8, Era Jaya Swasembada dengan kode saham ERA. Saham ini pernah melakukan stock split pada tanggal 30 Maret 2021 dengan rasio 1:5. Harga saham perusahaan di bulan tersebut adalah sebesar 525. Setelah melakukan stock split, saham ini pernah turun ke angka 484 di bulan Maret 2021 atau sudah terjadi penurunan sebanyak 7,81%. Sebaliknya, harga saham ini juga pernah naik hingga menyentuh angka 725 di bulan Juni 2021 atau sudah naik sebanyak 38,10%. Saat video ini dibuat, harga saham perusahaan sedang berada di angka 660 yang bisa dikatakan sudah terjadi kenaikan sebanyak 25,71% dibandingkan harga saat stock split. Nah, setelah melihat pembahasan beberapa saham tadi, ada beberapa kesimpulan yang ingin Mimin sampaikan. Pertama, setelah melakukan stock split, ada saham yang turun hingga ke angka 40%, yaitu BMRI dan UNVR. UNVR sendiri menjadi saham dengan penurunan terbesar yang mencapai angka hingga 50%. Sedangkan EMTK menjadi satu-satunya saham yang tidak mengalami penurunan setelah stock split. Kedua, setelah penurunan, 8 saham ini juga pernah mengalami peningkatan harga saham setelah stock split, di mana EMTK dan SRTG mempunyai peningkatan harga terbesar. Sedangkan UNVR setelah stock split, harga tertingginya hanya pernah naik maksimal 5,39%. Ketiga, saat video ini dibuat,
HMTK menjadi saham dengan kenaikan harga tertinggi setelah stock split, yaitu sekitar 96%. Sedangkan UNVR masih mencatat penurunan harga terbesar di angka 49%. Nah, inti dari video ini adalah kita bisa melihat dua sisi dari stock split. Ada saham yang justru mengalami penurunan signifikan setelah stock split, ada juga yang malah naik drastis hingga di atas 100% dalam beberapa waktu terakhir. Jadi, stock split bukanlah suatu jaminan bahwa harga sahamnya pasti naik di masa mendatang. Selalu utamakan analisa terlebih dahulu. Jangan langsung terbawa isu yang sedang beredar di mana harganya menjadi murah dan nanti bisa balik lagi. Buktinya, ada saham blue chip yang sampai sekarang harganya masih turun hingga 40% dari harga stock splitnya. Jadikan itu pelajaran ya, dan berusaha agar tidak terjebak di situasi yang sama. Tetap semangat! Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Thank you.